Sapa Hati bersama Gus Agus. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Sikap atau perbuatan atau sifat yang dibenci Allah atau yang dilaknat Allah seterusnya adalah suka mencela, suka menggunjing, suka ngerasani. Ingat, Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya kurang lebih adalah, wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohanmu atau kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Terkadang memang kita di dalam menyikapi satu informasi, satu berita, apakah itu dari teman, apakah itu dari orang lain atau bahkan orang yang tidak dikenal. Karena kita mungkin saking percayanya pada teman kita sendiri, kita lupa untuk meneliti, untuk cross check, untuk membandingkan apakah yang disampaikan itu benar atau salah. Kebiasaan-kebiasaan seperti ini yang sangat berbahaya. Kenapa kalau berita itu atau informasi itu atau yang disampaikan kepada kita itu adalah fitnah, kebohongan, yang tujuannya adalah untuk mencelakakan orang lain, untuk menjatuhkan harga diri orang lain. Karena kita percaya, akhirnya kita ikut-ikutan menyampaikan atau mengabarkan kembali pada orang lain dengan berita-berita yang palsu ini, dengan hoax yang palsu ini. Sehingga akhirnya timbul kita mencela orang lain yang dianggap salah, yang dianggap tidak benar. Padahal belum tentu orang yang dicela itu atau orang yang dihina itu atau orang yang difitnah itu benar-benar melakukan seperti itu. Melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Belum tentu. Kenapa? Karena kita sendiri sudah terlanjur, terlalu percaya apa yang diterima, kabar yang diterima oleh orang lain. Apalagi kalau sampai viral. Diviralkan. Dalam dunia medsos apa istilahnya? Di-endorse apa gitu ya? Apa Mas Is? Ya, dipiralkan. Banyak kan sekarang ini. Kadang-kadang kita sok ikut-ikutan. Ikut-ikutan mengikuti komennya. Ya, saling mencela, saling mencaci maki. Gara-gara informasi yang disampaikan padahal sekedar biasanya hanya untuk gara-gara konten gitu kan, supaya terkenal, supaya viral, supaya banyak viewernya ya. Nah, viewernya. Sehingga menghalalkan segala cara. Menuduh orang lain. Dan ini kalau kita perhatikan di dunia maya ini sangat luar biasa. Hal-hal seperti ini tuh banyak. Ya, kita hanya berharap semoga pemerintahan sekarang ini lebih bijak di dalam menyikapi hal-hal seperti ini. Konten-konten yang provokasi, konten-konten yang menyebar kebencian, yang mengandung berita-berita bohong, ya mestinya bisa ditertibkan sehingga tidak
menimbulkan perpecahan di antara bangsa kita sendiri. Karena kita sudah seringkali melihat, mendengar, dan bahkan kadang-kadang terpengaruh dengan informasi-informasi yang belum tentu kebenarannya. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Kembali kepada yang kita bicarakan. Kalau kita mencela orang lain, apakah itu benar ataupun salah? Yang namanya mencela itu yang mesti hal yang tidak benar. Ya. Kemudian kita menceritakan orang lain. Yang saya maksud menceritakan di sini adalah menggosip orang lain, ngerasani orang lain, yang dalam arti negatif. Ini jelas Allah sangat murka pada orang-orang yang melakukan seperti ini. Ingat loh, yang namanya ngerasain itu, kalau kita perhatikan itu kan sebetulnya kan tidak, konotasinya kan tidak hanya sekedar negatif. Ya ada yang positif juga. Ya semua kehidupan dunia ini kan ya semuanya pasang-pasangan kan. Walaupun satu tujuan atau satu masalah itu kan bisa negatif, bisa positif. Yang kita maksud di sini adalah ngerasani, gosipin hal-hal yang negatif. Yang tidak benar, yang membuat orang itu akan menjadi marah, menjadi benci. Tapi kalau ngerasani yang baik-baik, gosipi yang baik-baik, membuat kita tuh menjadi semangat, membuat kita itu menjadi iri untuk bisa meniru yang sesuatu hal yang baik, itu malah dibenarkan. Contoh misalnya kita ngerasani seseorang, Mas, itu orang itu koyo hebat men yo, nopo. Udah orangnya baik kelakuannya, pekerjaannya ya kelihatannya sukses. Orangnya yo ramah. Piye yo carane iso jadi orang seperti itu? Itu kan namanya ngerasani juga. Ngerasani seseorang di mana tujuan ngerasani ini tuh adalah untuk introspeksi diri, piye carane supaya orang kita bisa meniru orang tersebut yang dianggap baik, yang dianggap sukses. Boleh. Yang kerjanya kok bagus, kok gigih, sehingga usahanya berjalan bagus. Boleh. Tapi kalau ngerasani yang kebalikannya, ngerasani orang hanya sekedar untuk gosip saja, mencemooh orang lain, wah itu tuh jelek, keturunannya orang gak bener, pantesan begini-begini karena bla 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 bla, yang negatif-negatif. Ini yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Semua itu kelakuan-kelakuan yang negatif tadi. Apakah kita menerima informasi yang salah? Baik itu dari teman kita atau dari orang lain. Yang tidak kita teliti lebih dahulu. Asal percaya. Ini yang membuat kita tuh kadang-kadang terjerumus ke dalam tindakan-tindakan yang keliru. Sebetulnya tidak hanya sekedar hal yang sepele. Misalnya melakukan tindakan-tindakan yang hanya sekedar ucapan saja yang diucapkan, atau mungkin cemoohan saja, atau mungkin mengetik dengan jari tangan di medsos, dengan saling tuduh, saling fitnah. Coba bayangkan. Kalau kita lihat dalam dunia nyata, ada satu peristiwa yang mana dengan informasi yang disampaikannya keliru, ada orang datang, orang yang telah dikenal misalnya dalam satu kampung, dalam satu masyarakat, atau dalam satu daerah. Ada orang yang gosip, yang ngomongin, wah itu ada maling. Padahal orang itu belum tentu maling. Apa yang terjadi? Pernah kita dengar kan?
banyak sekali tindakan-tindakan kriminal yang dilakukan seseorang, sampai orang yang difitnah atau dianggap maling ini akhirnya terbunuh gara-gara ucapan atau omongan yang terlanjur dikeluarkan oleh orang yang hanya sekedar mengucapkan dengan prasangka yang tidak ada buktinya. Sering kita mendengar berita seperti itu. Atau bahkan mungkin yang belum lama terjadi di suatu daerah di wilayah Jawa Tengah juga pernah terjadi. Dengan teriakan orang yang tidak ngerti tujuan orang itu masuk wilayah tersebut, sehingga apa yang terjadi? Penganiayaan sangat berlebihan, sehingga terjadilah pembunuhan. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Untuk itu marilah kita senantiasa di dalam melakukan satu perbuatan atau ucapan. Ayo kembali lagi dengan hati nurani kita, dengan pikiran sehat kita. Semua kita teliti dulu apakah ini benar atau tidak. Perlu adanya cross check. Perlu adanya pertimbangan-pertimbangan yang baik. Dengan demikian tentu perbuatan yang akan kita lakukan itu menjadi perbuatan yang semestinya yang bisa membuat diri kita menjadi orang-orang yang selamat di dunia wal akhirah. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.